Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mukarramah. Saya salah satu mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan proses bimbingan konseling di sekolah. Nah, di sini saya sebagai konselor dan salah satu rekan saya atas nama Sultan sebagai konseli yang merupakan siswa SMK Negeri 1 Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan, siswa SMK Negeri 1 Pindrang dengan paket keahlian akuntansi yang telah berada di kelas 12. Saya merupakan seseorang yang sopan, rajin, taat, dan senang bergaul sesama teman. Dan saya aktif dalam melakukan kegiatan di dalam sekolah. Namun, saya masih memiliki kekurangan yang belum bisa saya pecahkan, yaitu saya tidak percaya diri dalam menentukan suatu pilihan. Maka dari itu, melalui kesempatan ini, saya ingin bertemu dengan salah satu guru bimbingan konseling saya yang bernama Nur Awal Mukarramah. Semoga setelah saya bertemu dengan guru bimbingan konseling, saya dapat menemui solusi dari masalah saya dan dapat diberikan jalan yang benar dan terbaik. SMK Negeri 1 Pindrang merupakan sekolah yang pernah dijuluki sebagai sekolah adiwiyata, mandiri. Sekolah pun memiliki beberapa program keahlian, yaitu akuntansi, pemasaran, administrasi perkantoran, busana, listrik, dan multimedia, dan mempunyai banyak organisasi yang terdiri dari PMR, Pramuka, KIM, Paskibra, Formasi, dan masih banyak lainnya. SMK Negeri 1 Pindrang telah meraih beberapa prestasi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, dan mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan kejuruan yang unggul religius, berkarakter, dan berwawasan lingkungan, serta dapat bersaing di era globalisasi. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam. Sultan, mari sini, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Oke Sultan, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Oke, tapi kelihatannya muka kamu sangat murung. Kamu memiliki masalah ya? Sehingga kamu datang menemui ibu. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Oke, baik. Silakan ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan. Mungkin kita bisa membicarakan secara bersama-sama. Tapi saya takut Bu, masalah saya diketahui dengan banyak orang. Oke Sultan, kamu tidak perlu khawatir terkait masalah kamu akan diketahui banyak orang atau didengar oleh banyak orang. Karena pada konseling kali ini terdapat beberapa asas-asas yang dimana ada yang dimaksud dengan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini seorang konselor harus memilikinya, harus memiliki asas tersebut. Karena kenapa? Seorang konselor harus membantu siswanya dalam mengatasi masalah atau dalam merahasiakan masalah siswanya. Jadi mungkin kamu bisa menceritakan kepada ibu terkait permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Ya, syukurlah kalau begitu Bu. Saya harap agar masalah ini dapat teratasi dengan cepat dan mendapatkan jalan yang terbaik. Oke Sultan, semoga masalah kamu dapat teratasi, mungkin bisa teratasi dengan cepat ya. Oke, bisakah kamu menceritakan kepada ibu terkait permasalahanmu? Begini Bu, saya terjebak dalam situasi yang membingungkan. Loh, kenapa bisa begitu Sultan? Bagaimana ya Bu? Coba ceritakan kepada ibu lebih jelas lagi. Ya Bu, begini, saya lulus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bu. Tapi
Tapi kenapa Sultan? Coba ceritakan kepada ibu secara pelan-pelan. Jadi begini Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, sedangkan saya pengen jurusan manajemen. Sebenarnya saya sudah bilang sama orang tua saya kalau saya tidak suka jurusan keguruan, tapi orang tua saya memaksa saya Bu, sehingga saya pun memilih jurusan tersebut karena saya tidak mau mengecewakan orang tua saya. Oke Sultan, berada di posisi kamu saat ini mungkin cukup sulit ya. Saya dapat memahami apa yang Sultan rasakan saat ini. Jadi, dapatkah kamu menceritakan kepada ibu kenapa kamu bisa berpikiran bahwa kamu tidak paham, tidak bisa mengambil jurusan yang orang tua kamu pilihkan? Ya Bu, jadi karena jurusan yang saya ambil tidak sesuai dengan keinginan saya takut saya tidak serius dalam belajar, serta tidak akan mampu mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen nantinya. Dan saya juga jadi kurang pede saat berbicara di depan kelas nanti. Nah, bisakah kamu ceritakan kepada ibu kenapa kamu berpikiran bahwa kamu tidak pede berbicara di depan umum atau di depan kelas? Sebenarnya saya takut karena mungkin satu sisi kurangnya pengetahuan saya dalam keguruan dan tradisi, sisi lain perasaan saya tertekan karena harus memilih jurusan tersebut. Nah, sebenarnya kamu bisa sangat menyukai jurusan ini, jurusan keguruan ini. Akan tetapi memang di sisi lain kamu harus tekun dalam belajar agar kamu bisa mencintai dan menyukai jurusan kejuruan ini. Akan tetapi di sisi lain pula pasti kamu merasa kecewa, bukan? Karena jurusan yang kamu pilih itu tidak bisa kamu pilih karena jurusan keguruan ini yang sudah dipilihkan oleh orang tua kamu. Iya Bu, benar. Sebenarnya saya bersikap seolah-olah serius dalam belajar supaya orang tua saya dapat mengubah keinginannya dan menyuruh saya pindah jurusan Bu yang saya inginkan. Tapi saya juga takut orang tua saya menjadi kecewa di saat nanti. Oke, itu berarti kamu kesulitan ya dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dengan jurusan pilihan orang tua kamu. Iya Bu. Oke, bagus. Itu sudah bagus. Berarti Sultan sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami saat ini. Mungkin memang berada di situasi saat ini, Sultan merasa sangat tidak nyaman. Dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua kamu untuk memilihkan jurusan yang terkait Sultan inginkan. Nah, jadi kamu harus berpikiran secara lebih dewasa terkait akan pilihan yang kamu ingin pilih. Mungkin situasi ini tidak dapat saya ubah Bu, dan saya juga tidak mungkin menentang orang tua saya karena beliaulah yang membesarkan saya dari kecil sampai besar. Saya juga tidak bisa terus-menerus tidak serius dalam belajar. Saya harus menentukan pilihan saya karena saya sudah dewasa. Bagus, Ibu yakin kamu bisa menentukan pilihan kamu sendiri. Ya Bu, saya paham. Oke Sultan, karena kita sudah berbicara banyak, kita sudah berbicara panjang lebar terkait tentang permasalahanmu. Jadi saya ingin menanyakan kepada Sultan, apa yang Sultan bisa simpulkan terkait antara pertemuan kita atau pembicaraan kita pada hari ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena selain semua ini untuk demi masa depan saya Bu. Untuk itu saya lebih memilih orang tua saya dan saya harus berbakti kepada orang tua saya dan tidak mau mengecewakan orang tua saya. Rupanya kamu sudah paham ya Sultan terkait apa saja yang seharusnya kamu lakukan. Ibu yakin kamu pasti bisa dalam menentukan pilihan. Sudah bagus sekali dan kamu pasti bisa melakukannya. Alhamdulillah saya merasa lega Bu. Kebingungan saya mulai berkurang.
Sultan, jangan sungkan ya untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang sedang kamu alami kepada Ibu. Jika memang Sultan merasa atau ada yang cukup mengganjal di dalam hati, kamu datang saja atau kita adakan perjanjian untuk bertemu dan menceritakan terkait tentang permasalahan kamu. Baiklah kalau begitu Bu, saya permisi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sultan.